1 jam. Irkan Aba melu sinau juragan, siap. Numpang melu stres om, monggo. Robi Van Beringer hadir guru, bukan, saya om stres. Hendy Wijaya Palangkaraya coba ikutan belajar, silakan. Mohe Edan, waktu smart life suhu udara itu sangat penting ku, ya, karena apa namanya, kalau Anda misalnya nyemat live malam hari pasti high-nya nggak nyerang. Nah kalau Anda dipasang settingan malam hari, dibunyikan siang hari, high-nya nyelekit pasti ya. Jadi di menu smart life itu sebetulnya ada suhu udara dan kelembapan, itu biasanya lupa diganti. Dan sebetulnya di loudspeaker manajemen yang mahal-mahal itu ada suhu udaranya juga gitu. Tapi kalau saya biasanya kalau nyeting di LMS yang nggak ada menu-menu begitunya, saya biasanya kalau nyeting mid high-nya saya kurangi agak banyak supaya pada waktu siang pas. Mungkin pada waktu malam suaranya agak mendem, agak busem misalnya ya kan ya, agak ngedof, bahasanya ngedof, busem, mendem ya, mereka ngerti ya, bu aku bingung ya. Jadi saya agak kurangin agak banyak treble-nya supaya pada waktu siang hari pas. Itu kalau saya. Bos Klarasta, Soundcard Zoom R24 bisa buat live streaming nggak Waduh, saya nggak jual Zoom R24 karena salesnya itu sentimen sama saya. Jadi saya nggak pernah jualan, ya kan ya. Jadi saya nggak bisa jawab Pak, terus terang Pak. Niku Resline, untuk penempatan mic apa ya? Ditaruh kiri kanan apanya di tengah? Ya kalau saya habis kiri ke kanan, kalau ke kiri ke kanan. Kalau misalnya saya males waktu saya nyeting sound system bayarannya murah, saya cuma taruh di sisi kiri aja atau kanan aja. Terus kemudian yang saya copy paste. Nek saya males, karena apa? Karena bayarnya titik. Tapi kalau bayarnya ke saya mahal, saya habis naruh ke kiri, saya ke kanan, terus kemudian saya taruh tengah. Nanti saya lihat di tengah gimana supaya saya mau cari ratanya. Ya itu buat Niku. Jadi kalau mau naruh yang bener tergantung bayaran. Kalau bayaran saya jangkep tak kerjoi semua ya. Tapi kalau bayarannya nggak jangkep ya wis copy paste. Siti aja suwe-suwenya tinggi ya. Karena bayarannya Siti. Bapak Rijal Firmansyah Dono, potongannya alias Dono, potongannya anyar ya. Mas Draon Jaya, Om nanya apa ada ukuran besar kabel grounding? Selama ini saya cuma pakai ukuran 1,5 dan 2,5. Loh, ya namanya ground itu ya kalau musuhnya kabelnya gede-gede ya groundnya ikutin kasih gede Pak. Ya kalau saya Pak ya. Jadi kalau misalnya kalau mau pastinya alat misalnya harus gini harus gitu, mestinya ya selama ini saya kalau nge-grounding pakai kabel 1,5 mili ya, misalnya di gereja itu saya bisa suruh beli engkel 1,5 mili. Oh wis bagus ya wis, karena kan nggak terlalu main kayak lapangan, listriknya besar ya kan ya, wattnya besar. Kalau wattnya besar ya groundingnya harus besar Pak. Itu jawabannya. Bapak Sadiwo baru nyimak, monggo. Krisna hadir. Wih, ada master nih Bapak Ari CM, lihat ya. Bambang Sudarsono ikut nyimakku, sangat bermanfaat ilmunya, semoga sehat dan bahagia, terima kasih. Juwonoin di bos ya, tonggomu berarti. Nyimak Pak Michael, salam dari Aceh. Pak Bos, jangan bahas Polarity DBX terus Pak Bos, kepalanya pecah. Itu DBX hitam itu sebelum discontinue model itu pabriknya mabuk. Tapi kalau yang DBX yang abu-abu sudah nggak kebalik. Begitu Pak Bos Sakiun ya. Jadi jangan dibahas dalam-dalam ya, biar Pak Emir nggak bahagia. Karena Pak Emir tuh selalu bahas fase terus saja, bosen ya. Pak Sakiun ya, itu salahnya pabrik, tolong dimaafkan pabriknya, bukan dibully ini balik. Gitu ya Pak. Thank you ya Pak ya. Blacken Audio Solihin LE budal nang Kupang ta. Monggo.
Rizal Firmansyah mirip karo sampean Ji. Aku gak mau mirip sama Dono, gantengan aku. Bapak Santo Sofi, salam kenal Mas. Cabat tangan. Rizal, gagah aku om, ya mek didelok teko sedotan, gagan kamu. Blora hadir, monggo. Pak Kades lihat, monggo. Bos nyuwun kerupuke. Nyo ini kerupuke. Mak. Bapak Imam. Clip on walas recommended untuk upacara dan drama, misalnya produk drama apa aku, misalnya produk GTS. GTS minimal beli tipenya US 901, Pak. Ya, karena antenanya bisa dicopot. Kalau besok-besok Bapak pakai antena distributor bisa. Bapak Ari selalu hadir bos. Waduh, saya kalau dihadir di apa namanya di spionase ini jadi grogi Pak Ari ini ya. Karena Pak Ari juga ilmunya tinggi ya. Kalau saya salah jawab tolong dikomplain, nggak apa-apa. Saya terima kritik karena itu membangun buat saya. Tadi ada yang nanya Olpas Pak Ari, saya nggak bisa jawab karena menurut saya nggak pernah pakai Olpas. Tolong dibantu diketik, dijelasin, mungkin teman-teman bisa baca yang nanya masalah Olpas. Bapak Sadiwo, perbedaan mic EW100 dengan EW135 dan EW145 G3 di mana bos? Sennheiser meskipun saya nggak jual, saya jawab ya. Sennheiser jangan lupa kasih saya endorse ya. EW135 itu kapsulnya kalau nggak salah kardioid. EW145 kalau nggak salah super kardioid ya. EW135 itu ibaratnya kalau Shure sama dengan kapsul SM58. EW145 itu sama dengan kapsul Shure Beta 58. EW165 itu sama dengan kapsulnya Beta 87 ya. Itu Pak penjelasan Pak Sadiwo. Cak Kadite kaosnya berapaan? 1 miliar. Bapak Faris, Pak, kalau ingin mendapatkan software Smart Life di mana? Kalau mau beli yang asli di www.rasionalakustik.com. Kalau yang bajakan cari di torrent ya. Cari aja di torrent. Biasanya kalau cari di torrent bonus virus ya. Itu namanya bajakan, jangan rewel, gratis. Namanya gratis ya pasti tak ada virusnya. Nah, tuh dijawab sama Pak Ari. Olpas filter itu EQ-nya fase untuk benerin fast respon. Nah, itu yang tadi nanya Olpas ya. Saya nggak pernah pakai LMS mahal, jadi nggak pernah mainan Olpas. Nah, itu dibantu saya sama Master Ari. Itu Pak. Nanti kapan-kapan apa namanya? Sayang ya. Facebook ini nggak bisa 2 orang ngomong-ngomong bareng, kolaborasi. Kalau Instagram bisa kolaborasi. Apa mau pindah Instagram dah? Bisa kolaborasi, nanti saya ngundang Pak Arim atau siapapun ya. Coba. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak nanya, waktunya tinggal 10 menit lagi, 5 menit. Habis itu saya tak tidur. Nah. Untuk melatih golden ear gimana aku? Untuk melatih golden ear itu ya menurut saya, untuk melatih golden ear itu menurut saya, satu, jangan dengerin lagu horor karena telinga Anda rusak. 2, dengerin, kok dulu saya belajar ya, saya itu dulu belajar tuh kayak orang gila. Equalizer 31 band saya naikin
di lagu yang sama. Misalnya lagunya waktu itu saya beli speaker flat, ya toh. Saya beli speaker flat mereknya Genelec. Terus kemudian saya naikin equalizer, saya naikin misalnya 1 kilo. Ini lagunya misalnya lagunya piano misalnya, saya naikin 1 kilo. Pianonya kok jadi cempreng ya, terus saya kurangin. Oh iya enak ya, misalnya. Terus 4 kilo dan sebagainya, itu saya cobain satu-satu. Kayak orang gila. Akhirnya saya lumayan hafal frekuensi dari situ. Ya. Dan kalau mau nyeting sound system, pakai lagunya yang sama terus. Jangan pakai lagu yang berbeda-beda. Gitu loh. Kalau pakai lagu yang beda-beda ya susah. Kalau saya nyeting itu saya hafalnya lagu ini, saya kan nyeting pakai lagu itu terus saya sampai bosen, akhirnya ganti lagu lain. Gitu. Jangan di Instagram ya. Untuk mengetahui room aula yang mantul bergema, jika ingin setting sound yang tepat, sebaiknya perangkat penunjangnya apa? Pak, kalau ada aula yang gema, itu solusinya ruangannya diakustik dulu, dibenerin dulu Pak. Bukan sound systemnya yang disuruh ngurusin Pak. Ya selama ini kalau misalnya ruangannya gema tapi orangnya nggak mau benerin akustik, gampang, speakernya ditebar yang banyak, settingnya jangan kenceng-kenceng. Tujuannya apa? Kalau misalnya suaranya kecil, speakernya deket sama telinganya Bapak, akhirnya kan suaranya nggak usah di boosting keras. Kalau nggak digas keras, ujungnya apa? Suaranya tambah nggak mantul. Tapi kalau Bapak kerasin, atau misalnya nih, Bapak pakai liner, jumlahnya banyak, ruangannya mantul, terus Bapak kencengin, tang ting tung, tang ting tung, tang ting tung, nggak bisa, ya. Itu ya Pak ya. Jadi bukan perangkat penunjang, nggak ada perangkat penunjangnya. Bapak Sastro, videonya nggak bisa save lama. Loh iya kan saya kan mau subscriber YouTube, kan nanti videonya kan saya rekam, di depan saya ada kamera ngerekam saya, nanti tak taruh di YouTube sama saya. Oke, makasih ilmunya, selamat istirahat. Kaosnya minat 1 miliar. Om Hero kirim kerupuknya Mike. Aduh, saya aja dikasih netizen kok. Tanyaku, saya sering ngalami sound live di lapangan. Sound FUH kanan kiri. Kalau on A suara bagus, begitu A dan B terjadi cancel. Solusi saya delay salah satunya. Cuma rasanya sound tidak merata di lapangan. Gimana? Ya ini loh, kalau Bapak bikin liner custom, terus Bapak bikin misalnya di Twitter aja. Twitter tuh kan ada dispersinya. Dispersinya nggak pas. Misalnya Anda main di panggungnya kecil, cuman misalnya 3x4, misalnya 3x4, terus mainnya sesean, terus pinggir-pinggirnya banyak pantulan, misalnya tembok. Terus Bapak nggak memperhatikan dispersi dari Twitter Anda, ya itu akibatnya. Jadi cancel di mana-mana, ya kan ya. Gitu loh menurut saya. Ya jadi kalau saya ngomong gini nanti saya jualan. Beli speaker yang bagus, karena apa? Karena udah dipikirin sama mereka. Gitu loh Pak Irkan Abba. Ya kalau cancel subwoofer tadi saya udah ceritain, karena itu ada namanya, kalau setengah lambda itu cancel, setengah lambda dari cut frekuensinya Bapak. Itu jawabannya. Kalau Golden Ear bisa ke dokter THT, tes audiometri 100 ribuan, bisa tahu frekuensi respon yang diterima kita. Ya itu, tes audiometri, saya nggak pernah tes. Tapi saya tahu barang enak dan suara enak sama suara nggak enak. Udah ya. Saya tutup sesi melekan dengan Om Stress. Jadi terima kasih yang menyimak. Ini saya kasih pertanyaan terakhir. Andi Dexter nanya, Om, apa yang dimaksud dengan transient dalam mixing? Transient dalam mixing.
Setahu saya Transient itu ada di dalam power amplifier, ya kan ya. Di power amplifier itu kalau pakai power yang Cina-Cina itu Transientnya lemah. Jadi akhirnya kadang-kadang kalau sudah bassnya kenceng itu tersandung-sandung gitu. Mungkin Transient saya bisa artikan dengan damping faktor. Damping faktornya terlalu kecil. Itu kalau menurut saya Transient. Ini satu lagi ya, tak jawab lagi pertanyaan bonus. Tanya aku dalam DLMS DCX ada fitur EQ harmonik. Di mana itu ya? EQ harmonik ya. Saya kok nggak pernah nemuin ya EQ harmonik ya. EQ ada dua, dynamic kali, din EQ kali. Kalau din EQ nggak bisa kepake di DCX Pak. Bisanya dipakai cuma satu band. Habis itu nanti memori full. Bukan EQ harmonik kali. Ya. Kalau di DBX ada namanya subharmonik, itu buat bassnya supaya dengung. Supaya kayak orang itu di mobil loudness gitu lah, semacam kayak gitu kalau di DBX. Kalau di DCX nggak ada itu fitur EQ harmonik. Yang ada dynamic EQ. Kalau di DBX ada namanya subharmonik. Coba dilihat lagi, nanti kalau dilihat tulisannya bener nanti coba, atau mungkin salah nulis kali ya, bukan EQ harmonik mungkin. Udah ya, thank you udah nyimak semua. Yang belum subscribe channel YouTube saya, subscribe aja, karena kedepannya saya kepingin YouTube live supaya saya nggak mindah-mindah dari handphone saya ke YouTube aja langsung, supaya saya bisa belajar yang lain dan sebagainya. Cuman saya hibur di masa corona. Nanti saya mau wawancara di IG, di Instagram. Kalau yang punya Instagram, saya lagi atur waktunya dengan Soundline Surabaya ya. Di situ nanti Soundline saya akan nanya apa yang dilakukan selama lockdown soundnya. Nah, itu berbagi tips and tricks ya. Semoga membantu bos-bos sound system yang ada di sini ya. Mungkin hari Jumat nek gak salah ya, di Instagram Live. Karena kalau Instagram Live saya bisa kolaborasi. Kalau di sini nggak bisa kolaborasi. Ya, kalau yang nggak punya Instagram bikin dulu kayak bikin Facebook ya toh. Kalau yang punya Instagram, Bapak mesti follow saya Maestro Musik Surabaya supaya Bapak bisa ngelihat live-nya. Kalau nggak gitu nanti Bapak kebablas ya. Terima kasih. Keripiknya habis satu toples. Terima kasih netizen yang sudah ngasih saya keripik karena jawab pertanyaannya. Semoga Anda masuk surga. Oke, sekali lagi iklan. Behringer itu asik, murah meriah. Bye bye.